Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mau membagikan bagaimana cara menganalisis hasil ulangan secara instan menggunakan Microsoft Excel. Jadi sebenarnya cara ini bisa dilakukan kalau siswa yang kita berikan ulangan itu menjawab ulangannya di Google Form, kemudian nanti datanya kita ambil, kita masukkan ke Excel, kemudian kita analisis secara otomatis menggunakan rumus Excel. Sebelum kita ke Google Form, saya mau jelaskan dulu secara singkat bagaimana sih itu rumus if-nya. Oke, misalnya di sini ada nama siswa, kemudian di sini ada jawaban siswa. Saya ambil satu nomor saja. Kemudian di sini ada kolom analisisnya. Jadi bagaimana nanti kalau jawabannya siswa benar, maka di kolom ini, di tabel ini atau otomatis terisi angka 1. Ini untuk pilihan ganda ya. Kemudian kalau jawabannya salah maka akan otomatis terisi angka 0. Jadi kita harus siapkan dulu kunci jawaban. Misalnya untuk jawaban ini saya mau dia kunci jawabannya A. Ini bisa ditulis bisa tidak ya. Oke, yang penting kita tahu saja dulu. Oke, caranya itu kita akan menulis rumusnya di kolom yang bagian analisis ini. Jadi cara menulis rumusnya kita klik 2 kali, kemudian ketik sama dengan if. Kalau kita ketik if akan muncul seperti ini ya di bawah. Kita pilih yang paling atas if, klik 2 kali, 1, 2. Oke, setelah itu if jika kolom yang di sini kita klik kolomnya sama dengan tanda petik jawabannya adalah A, tanda petik lagi, maka itu kita di sini ketik semikolon atau titik koma. Jawabannya adalah 1, nilainya adalah 1. Selain daripada itu, kalau jawabannya B, C, D, E, dan sebagainya, maka saya mau dia 0. Maka kita ketik lagi semikolon 0. Seperti itu ya. Tutup kurung. Ini dia rumusnya. Jadi ini yang C5 ini, dia bergantung kepada di mana tadi letak jawabannya itu siswa, di kolom C5. Oke, kemudian ini tanda petik ini di dalam tergantung apa kunci jawabannya. Bisa saja bukan ABCD, bisa saja langsung kata-kata misalnya seperti itu. Kemudian ini harus tetap ini. Kalau kita mau benar, jawabannya itu nilainya 1, kalau jawaban yang salah nilainya 0. Tapi sesuai kalau misalnya kita mau jawabannya benarnya dapat 2 ya bisa juga. Terserah kita atur saja di sini. Tapi untuk rumus basicnya atau dasarnya itu seperti ini ya. Kemudian kita klik enter. Nah, ini nilainya 1 karena jawabannya tadi A di sini, si Ana. Bagaimana kalau si Anu ini dapat dia jawabannya C atau si Anu D gitu. Kita mau rumus ini tuh berlaku untuk yang di bawahnya juga. Jadi kita klik saja ini 1 kali, kemudian arahkan kursor ke kanan. Nah, sampainya berubah jadi dia akan berubah kursornya berubah. Sampainya ini jadi warna hitam. Kemudian kita drag jadi klik kemudian kasih turun, tarik ke bawah ya, seperti itu. Dia akan otomatis seperti ini. Jadi dia kalau nilainya di sini C, jawabannya C, maka 0 hasilnya. Karena rumus yang kita masukkan itu seperti yang di atas. Nah, kalau benar dapat 1, salah dapat 0. Ini untuk secara simpelnya. Baiklah, selanjutnya kita akan ambil jawaban siswa dari Google Form. Jadi buka dulu Google Chrome. Kemudian pastikan akun sudah masuk ya, sudah login. Ketik saja Google Form, kemudian sign in. Nah, kita sudah masuk ke tampilan Google Form-nya. Nah, kita klik satu soal yang sudah diberikan kepada siswa. Kemudian di menu atas itu ada tulisan respon, ya, respon. Klik respons. Kemudian di sebelah kanan ini ada view in sheets. Bahasanya mungkin berbeda, tapi klik saja yang di sebelah kanan itu, view in sheets. Nanti kita diarahkan ke Google Dokumen. Nah, di sini sudah ada data-data siswa yang sudah dijawab oleh siswa sebelumnya. Ada nama, ada email, ada jawabannya juga. Tapi kita mau ambil saja bagian nama dan jawaban siswa sampai nomor 20 pilihan ganda. Oke, jadi kita akan copy paste jawabannya siswa ini sampai nomor 20.
Jadi uraian tidak bisa ya, tidak bisa dianalisis secara otomatis, cukup pilihan ganda saja. Caranya simple saja, sama seperti kalau kita mau copy paste, kita blok. Caranya simple, sama seperti kalau kita mau copy paste, kita blok saja semua yang mau kita ambil. Oke, kemudian Ctrl C, atau bisa juga klik kanan copy. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Excel. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Kita klik saja di sini, klik kanan kemudian paste, atau langsung Ctrl V juga bisa. Nah, di sini sudah ada data siswa beserta jawabannya. Oke, saya mau rapikan dulu sedikit supaya tidak terlalu mengambil tempat. Kita bisa perkecil ini kolomnya. Oke, seperti ini bisa. Di sini ada nama, kemudian nomor 1, 2, 3 sampai 20 ya, kita bisa tandai. Oke. Kemudian yang di bawah juga, ini terlalu panjang. Kita kasih kecil saja dulu sebentar, baru diatur kembali. Meskipun begini, kalau kita klik itu bisa jadi terbaca di atas di sini. Ini namanya siapa? Oke. Sekarang kita mau buat analisisnya di sini. Saya juga mau perkecil saja kolomnya. Oke, seperti ini. 1, 2, 3 blok sampai 20. Seperti ini. Oke, langsung saja di nomor 1. Kita lihat di sini. Kita cari dulu jawaban apa yang benar di nomor 1. Misalnya nomor 1 itu kunci jawabannya adalah C akar. Nah, bisa kita Ctrl C copy, atau bisa juga diketik. Oke, jadi sama dengan if, klik if, kemudian klik ini, klik kolom yang di sini ya, ada nomor 1. Oke, kemudian ketik sama dengan tanda petik. Nah, di sini kita bisa tulis C A K, kemudian petik lagi. Itu kalau jawabannya singkat. Kalau jawabannya panjang dan kita takut, jadi untuk menuliskan kunci jawaban itu tidak boleh ada typo sedikit pun, karena dia akan terbaca salah. Jadi supaya tidak salah, tidak usah ditulis manual, langsung saja tadi. Kan tadi sudah di copy, langsung saja paste di C akar. Kemudian tanda petik lagi, jadi ingat jawabannya itu ada tanda petik di ujungnya. Tanda petik, titik koma, 1, titik koma, 0. Karena kita mau kalau value-nya true, kalau jawabannya benar nilainya 1, kalau jawabannya salah nilainya 0. Oke, enter. Nah, ini karena si Andi Muhammad Nabil ini jawabannya C, maka dia nilainya 1. Nah, kita kemudian drag saja ke bawah. Drag ke bawah sampai selesai siswanya. Nah, ini sudah otomatis akan teranalisis. Ini dapat 0 ini. Berarti dia jawabannya Akila salah. Kenapa dia jawabannya A batang? Harusnya kan C. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, lihat lagi di jawaban nomor 2 ini. Kalau kita tidak bisa lihat dengan baik, kita bisa perlebar sedikit. Nah, kita misalnya nomor 2 itu jawabannya ini, B menegakkan dan melekatkan tumbuhan pada tanah. Misalnya ini jawaban benarnya, kita Ctrl C, copy paste, atau bisa klik kanan copy. Setelah itu sama, masukkan rumusnya. Rumusnya sama dengan if, kemudian klik ini. Jadi if, kemudian klik langsung nomor 2, karena nomor 2 juga, jadi harus sama. Nomor 2, kemudian sama dengan tanda kutip, Ctrl V atau paste, klik kanan paste bisa, tanda kutip lagi. Jadi ini kolomnya, tabelnya sama dengan tanda kutip, jawabannya tanda kutip, titik koma, 1, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, ini karena kita set jawabannya B, maka yang jawab C di sini maka dia nilainya 0. Yang jawab B nanti si nomor 2 ini jawab B, misalnya benar jawabannya.
sama di drag lagi ke bawah. Jadi caranya mendrag itu klik satu kali, geser ke kanan sampai kursornya berubah. Jadi awalnya warna putih berubah jadi hitam. Kemudian di klik kiri, tahan, ini geser ke bawah. Iya, oke, ini sudah otomatis teranalisis. Ya, jadi yang jawabannya selain B akan dinyatakan salah. Oh iya, kalau kita tidak mau terus-terusan memasukkan rumus, kita bisa drag saja seperti ini. Jadi klik satu kali, kemudian arahkan kursor ke ujung, kemudian di drag sampai ke nomor 20. Setelah itu di antara tanda kutip, tulis kunci jawabannya di sana. Jadi di antara tanda kutip ya. Contohnya ini kunci jawabannya C akar. Jadi di antara tanda kutipnya kita ganti menjadi jawaban yang benar. Seperti itu saja, sama untuk nomor selanjutnya sama, setelah itu kita enter. Oke, baiklah, selanjutnya saya sudah buat analisis untuk 5 nomor saja sebagai contoh. Kemudian kita akan gabungkan antara nama siswa yang di sini dengan hasil analisisnya. Oke, yang pertama kita blok saja, kita mau copy paste nama-nama siswa ini. Ctrl C, kita buka lembar baru. Kemudian kita Ctrl V atau paste saja. Nah, ini karena lebar tabelnya ini kurang bagus ya, kita mau atur-atur dulu. Jadi caranya kita blok saja semua sampai ke bawah, kemudian kita klik 2 kali di sini, 1, 2. Nah, nanti dia akan otomatis. Oke, setelah itu saya mau di sini nomor soalnya. Kemudian kita blok lagi, kita berikan garis tabelnya. Oke, ini udah ada. Oke, sepertinya. Oke, selanjutnya kita mau pindahkan hasil analisisnya ini ke tabel yang tadi. Jadi sama di blok juga. Ctrl C. Kemudian, nah di sini kita tidak bisa langsung Ctrl V di sini. Ini yang terjadi kalau saya ketik Ctrl V, Ctrl V. Nah, datanya tidak akan terbaca, ya. Maka solusinya adalah kembali dulu, klik kanan, kemudian pilih paste option. Jadi pilihan pastenya itu pilih ini yang 1, 2, 3 values ya. Nanti dia akan terbaca seperti ini. Kita bisa atur kembali. Oke, seperti ini untuk contoh 5 nomor saja. Oke, sudah selesai ya. Nah, sebenarnya sampai sini tuh sudah selesai kita analisis secara otomatis. Namun kita lihat di samping ini di bagian nama itu belum sesuai abjad. Jadi A, N, A, M. Kita mau nama siswa itu sesuai abjad. Tapi perlu diperhatikan, saat kita memberikan siswa soal di Google Form, pastikan itu siswa menuliskan namanya dengan benar. Tidak typo, tidak disingkat-singkat. Nah, tipsnya dari saya itu, kalau kita berikan soal di Google Form, bagian nama lengkap kita sediakan dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kita sediakan di situ. Ini bisa langsung di copy paste dari file absen. Bisa di copy paste, kemudian siswa sisa pilih namanya di situ siapa. Supaya bisa langsung diurutkan dengan baik sesuai dengan yang di absen. Oke, kalau kita sudah pastikan siswanya menulis nama dengan benar, di sini kita mau urutkan sesuai absen. Jadi caranya kita blok saja. Saya misalnya mau blok ini. Oke, kemudian di bagian sort and filter, di sini ada custom sort. Kemudian sort by. Saya mau sort by, jadi yang saya mau sort itu dari nama Andi Muhammad Nabil Abiyasyah. Karena bagian nama di sini, kemudian ordernya sudah cocok ini, E to Z, jadi dari huruf A ke Z. Oke. Nah, nanti akan otomatis terurutkan sesuai dengan abjad yang di absen juga, sesuai dengan di absen. Seperti itu. Oke, ini dia selesai. Sisa kita kasih kop misalnya, kita kasih keterangan dan sebagainya.